Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat malam buat ibu bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya ibu Baik, bapak. Pak. Mas Rizal baik ya. Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih ibu bapak atas atensinya bisa hadir di ruang virtual ini dalam kegiatan yang saya lakukan, yaitu terkait dengan aksi nyata modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak untuk rekognisi angkatan 8. Nah, pada malam hari ini saya telah sampai menyelesaikan modul 1.4 dengan aksi nyata, nanti berbagi praktik baik ataupun modul budaya positif di modul 1.4. Oke, sebelum kita lanjutkan Ibu Bapak, mari kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Mungkin bisa dipimpin salah satu rekan dari Pak Amin ataupun Pak Yuda, silakan. Monggo Pak Amin. Terima kasih teman-teman dan guru yang hebat. Sebelum memulai sesi ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan berkah dari Allah. Berkah untuk kita, keluarga, dan lembaga, serta pendidikan di Indonesia. Dan semoga lompatan pendidikan yang menjadi pemicunya itu betul-betul terjadi, sehingga Indonesia menjadi lebih maju lagi. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin yang telah memimpin doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan lantunan doa yang kita panjatkan dapat memperlancar kegiatan kita nanti sampai purna waktu virtual ini selesai. Bu Bapak yang saya hormati, izinkan saya share screen untuk kegiatan malam hari ini terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Proses Pak Budi. Oke. Sudah, Pak. Bisa lagi. Oke, jadi di modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif Bu Bapak, di mana di topik dalam modul 1.4 ini ada 6 topik. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan ada juga restitusi dengan segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Nah, topik yang pertama ya, Bapak. Co-hostnya belum ada Pak Budi. Co-host. Oke. Sudah saya Bu hostnya nih. Oke, terima kasih Bu Rin telah mengingatkan untuk co-host. Pak Yuda sinyalnya bagus ya. Siap-siap, aman. Oke, terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya topik pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam ini terkait dengan disiplin positif Bu Bapak, ada perubahan paradigma yang harus kita siapkan dulu. Nah, ada A dan B. Jadi A itu adalah Ibu Bapak, ini sebagai contoh saja. Dan B adalah teman Ibu Bapak. Kemudian cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, lalu genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, dari teman B nanti akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar benda tersebut bisa dibuka ya oleh A.
bisa dengan cara membujuk, mengancam, menggardik, merayu, ataupun menyuap agar kepalan itu terbuka. Dan apa yang terjadi Bu Bapak? Mungkin bisa ada yang resen untuk menanggapi hal ini. Dari 2 orang, ya Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Ya, dari peristiwa itu bisa kita ini kan Pak ya. Jadi seseorang kalau menginginkan sesuatu dari apa yang diinginkan, kadang-kadang orang itu ada beberapa cara yang bisa ditempuhnya. Di antara bisa dengan membujuk, itu kalau secara halus. Kalau nggak diberikan, terus biasanya dengan mengancam. Terus kalau nggak mengancam, dia menghardik. Ataupun merayu, menyuap. Nah, itu adalah cara-cara mereka dalam meminta sesuatu yang ada di seseorang yang diinginkan. Nah, dari kegiatan itu, ini bisa kita komunikasikan bahwasanya dari beberapa kegiatan itu yang paling efektif tuh yang mana, ya itu sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari orang yang diinginkan. Biasanya dengan membujuk berhasil, ya udah dengan membujuk. Gitu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Yuda yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin dari yang lain, ini dari sisi untuk perjuangan kalau saya melihat mendengarkan apa yang disampaikan Pak Yuda, ini dari sisi B ya Pak, lebih ke sisi B-nya. Dari si A, gimana? Ada tanggapan yang lain? Bu Dina, silakan. Terima kasih Pak Budi. Kalau dari sisi A, itu kalau misalkan kita itu punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita pegang itu sangat berharga untuk kita, apapun itu bujukan, mau rayuan, mau ancaman, itu nggak akan ngaruh gitu, karena kita udah yakin bahwa sesuatu itu tuh berharga sekali untuk kita, dan sekuat tenaga kita pasti tidak akan membiarkan orang lain untuk merebutnya, atau orang lain tuh membujuk kita untuk kita bisa membuka tangan itu. Jadi ini terkait keyakinan gitu Pak Budi. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawaban yang luar biasa juga terkait dengan posisi di A. Nah, Bu Ririn mungkin sebelum kita kalau lanjutkan. saya juga, menurut saya, yang bisa mengendalikan diri kita itu ya kita sendiri. Seperti itu, kalau menurut saya. Oke, jadi terima kasih dari posisi di A ya berarti. Kalau kita hubungkan dengan terkait dengan nilai kedisiplinan, disiplin positif, artinya disiplin itu sebuah keyakinan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, seberapapun tantangan dari luar ataupun mungkin semacam ancaman atau bahkan mungkin rayuan sampai apapun yang terjadi, itu sekuat tenaga kita akan mempertahankan ketika memang sebuah kedisiplinan yang positif itu sudah menjadi sebuah keyakinan ketika kita hubungkan seperti itu. Jadi terima kasih atas feedback dari teman-teman yang luar biasa. Kita lanjut Ibu Bapak. Nah, perubahan di paradigma ini sangat erat kaitannya dengan teori kontrol atau ilusi kontrolnya, di mana ilusi guru mengontrol murid. Selama ini Bu Bapak, paradigma kita adalah guru adalah sebuah paling utama lah untuk mengontrol bagaimana murid-murid kita untuk bisa berdisiplin, mungkin bisa mengikuti kita gitu. Ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Dari sini, ketika guru misalkan pada posisi ini, nanti ketika kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol, bagaimana membuat orang merasa bersalah, ini di awal guru kita punya mindset bahwasanya ketika kita memberikan sebuah koreksi di banyak teman, misalkan banyak rekan atau koreksi langsung, itu biasa pandangan kita membuat itu sebuah karakter yang kuat gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efek positif, efektif dan bermanfaat gitu. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya bernilai positif ketika kita melakukan koreksi langsung. Tetapi kebermanfaatannya itu juga masih dipertanyakan kan itu. Di mana perubahan paradigma ini akan mengontrol kita membawa sebuah budaya disiplin gitu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Jadi oh kita loh yang dewasa gitu, anak-anak pendapatnya seperti apa itu kita yang kontrol. Jadi perubahan paradigma inilah yang nanti sebagai guru kita wajib milikinya. Dan berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, ini di mana stimulus respon itu beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi mempengaruhi orang agar sama-sama seperti kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang disampaikan oleh orang lain itu pasti punya hal atau mungkin punya dari sisi yang tersendiri. Itu terkait dengan teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruk mungkin istilah dia mengatakan orang umum ya. Tetapi dalam satu konteks itu banyak artinya memiliki tujuan gitu. Pasti ada tujuan. Nah, tujuannya ini yang perlu kita kontrol seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan sebaliknya. Itu dalam stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, dan juga begitu sebaliknya. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Jadi itu kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Gitu. Tetapi dalam teori kontrol lebih kepada kolaborasi dan sebuah kesepakatan atau konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, kita berpikir terkait dengan menang dan kalah. Tetapi di teori kontrol, kita berpikir tentang semuanya menang. Dalam konteks ini ada istilah win-win solution ya Ibu Bapak. Nah, di makna disiplin, ini ketika kita hubungkan dengan paradigma yang sudah kita miliki, bahwa kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan patuhan, bahkan mungkin sebuah aturan-aturan yang sangat kuat gitu. Tetapi dalam buku yang disampaikan atau yang dicetak, ditulis oleh KHD dalam pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, ini dituliskan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, oh ada yang masuk. Jadi kita sendiri yang sekeras-kerasnya bahwa untuk kedisiplinan itu memang berasal dari kita sendiri itu. Kemudian dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana yang merdeka, artinya yang bebas dari segala tekanan gitu. Jadi dampak disiplin itu apa yang sampaikan Bu Dinda tadi benar, bahwa itu berangkat dari sebuah keyakinan di diri kita. Dan yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu sesungguhnya dari sebuah disiplin sesuai dengan buku yang dituliskan oleh KHD. Nah, kesimpulannya, Piaget menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang bisa berupa motivasi intrinsik atau internal. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau dari sebuah luar. Dan nilai-nilai universal yang dimaksudkan di sini dalam beberapa institusi atau di kalangan kita di lembaga pendidikan ini lebih kepada penguatan atau yang disebut kita dengan profil belajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang lebih dikuatkan di situ sesuai dengan visi dari program pendidikan guru penggerak ini. Dan nilai-nilai kebajikan itu sendiri, Bu Bapak, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi mulai dari William Glasser, kemudian ada Dean Goshen, ini menyatakan bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu memang terbangun dari motivasi intrinsik atau memang dari diri kita sendiri. Oke, Bu Bapak, kita next lanjut di topik yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di teori motivasi perilaku manusia ini, Bu Bapak, nah
ketika kita terbiasa dengan sebuah ketakutan ya, ketika taat aturan, bahasanya seperti itu. Jadi ketika kita menaati aturan, itu yang terjadi adalah motivasi eksternal, di mana kita yang terjadi dalam keyakinan kita hanya untuk menghindari hukuman. Dalam hal ini ketidaknyamanan, karena dihukum itu tidak nyaman gitu. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan ketika saya naik motor tidak pakai helm ataupun nanti tidak membawa SIM, apa yang terjadi itu adalah sebuah aturan yang nanti kita dikenai sebuah hukuman. Nah, ketika nanti misalkan ada polisi nih, nah, ketika tidak ada polisi, nggak pakai helm gitu. Itu dari motivasi yang akhirnya dampaknya seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun sebuah penghargaan atau dari institusi ya. Jadi ketika kita ingin berdisiplin diri, ingin menegakkan sebuah aturan sepakatan ataupun peraturan-peraturan yang sudah sepakati, itu kita berharap sebuah imbalan gitu. Jadi dari sini ketika kita tidak dapat imbalan ataupun tidak dapat sebuah reward, itu motivasinya akan meleleh gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang paling luar biasa Ibu Bapak yang perlu kita tekankan di perilaku manusia, bagaimana dari sisi internal ini akan menumbuhkan sebuah tujuan disiplin yang positif. Dari kata disiplin dan sebuah penegakan itu nanti dari kata merdeka juga, ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kebebasan, tetapi dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan, itu kita merdeka di sini. Nah, kata merdeka itu sendiri dari di bukunya KHD ini, mardika itu jarwanya Nora mung lepasing panggrih ing uga kuat kuoso mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dari konteks self disiplin, bagaimana kita mampu mengontrol diri kita sendiri untuk menegakkan sebuah kedisiplinan. Nah, untuk perbedaannya Ibu Bapak terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana sebuah hukuman itu cenderung menyakitkan, kemudian membuat tidak nyaman, dan korban mendapatkan keadilan dalam konteks ini ketika peraturan itu memang dilanggar. Ini ya adilnya seperti itu, karena peraturan seperti itu, dan cenderung bisa searah gitu. Kalau untuk konteks siswa akan tersakiti. Kalau di sisi konsekuensi ini lebih kepada membuat ini ya, ketika konsekuensi itu ada sedikit kesadaran di situ, suatu yang memang benar-benar ini sudah sepatutnya gitu, ada konsep di situ kesadaran. Nah, apa sih peraturannya? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi dalam konteks hukuman, peraturannya adalah kamu harus, dan seperti itu. Yang terjadi dampak dari hukuman, ternyata anak menjadi sebuah pembenci ya gitu. Jadi hater untuk sebuah peraturan. Nah, ketika konsekuensi ini ditegakkan, anak akan lebih menghormati peraturan, tetapi dalam konteks ini juga secara self disiplinnya masih belum dapat. Tetapi ketika restitusi ini merupakan sebuah pilihan, di mana di situ ada sebuah kata perbaikan. Dan di restitusi ini masalah juga dapat terpecahkan, anak mendapatkan sebuah penguatan. Kemudian murid juga bertanggung jawab di sini. Yang terjadi adalah anak atau murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi peraturan ketika kita menghormati diri sendiri, otomatis juga akan menghargai orang lain. Jadi, kenapa hukuman itu sebisa mungkin kita hindari dalam program pendidikan guru penggerak ini? Salah satunya adalah membentuk identitas yang gagal. Dan identitas yang sukses itu berangkat dari konsekuensi, dan juga nanti di paling idealisnya adalah restitusi Ibu Bapak. Penghargaan itu sendiri dalam bukunya Punished by Reward,
Helvig-Horn wawancara mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahkan menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses itu adalah sebuah reward sebetulnya. Tetapi kita beranggapan bahwa ketika kita memberikan sebuah penghargaan, itu harapan kita anak akan lebih meningkat. Tetapi kenyataannya di situ ada ketergantungan. Ketergantungan ketika nggak ada penghargaan, ya sudah selesai kan gitu. Jadi ada motivasi yang muncul. Kemudian Ibu Bapak, nah mari diskusi sini. Ada penghargaan menurunkan kualitas. Ada pernyataan seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah mungkin dari satu-satu mengurai. Silahkan untuk raise hand Ibu Bapak. Bagaimana ada statement menyatakan bahwa penghargaan menurunkan kualitas? Oke, Bu Dina mungkin. Untuk poin nomor 1. Atau bisa menuliskan di chatbox ya Ibu Bapak. Oh Pak Amin, silakan Pak Amin. Terima kasih waktu yang diberikan. Izin staf Opkem bahwa penghargaan menurunkan kualitas. Terkadang penghargaan itu kan diberikan hanya kepada seorang pemenang. Taruhlah dalam satu kelas. Dalam satu kelas itu diberikan penghargaan kepada 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3. Ini mungkin bagi mereka memotivasi ya. Tetapi begitu bagi mereka yang kalah, akhirnya menjadi low pro. Nah itulah mungkin yang sebagian ini bisa menurunkan kualitas. Ini mungkin dari sini, sehingga motivasinya itu tidak maksimal begitu. Terima kasih Pak pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Amin. Berikutnya mungkin dari rekan yang lain. Bagaimana penghargaan itu mematikan sebuah kreativitas dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin saya Pak Budi ya. Ada lagi mungkin? Saya Pak Budi. Oke, silahkan Bu Wendang. Okay. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kalau penghargaan mematikan kreativitas itu menurut saya karena penghargaan itu kan hanya beberapa saja ya, mungkin yang berprestasi atau mungkin yang memang layak diberi penghargaan. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, disitulah nanti akan timbul low kreativitasnya. Seperti itu mungkin Pak Budi ya. Oke. Terima kasih Bu Wendang. Ada yang lain? Pak Sigit, silahkan. Ya, terima kasih Pak Budi kesempatannya. Ini saya melihat dari sisi konsep dari dari kegiatannya. Artinya begini, kalau di dalam kelas barangkali ketika kita memberi penghargaan kepada siswa, ini pandangan saya sendiri ya, mungkin itu satu sisi mematikan kreativitas, menurunkan kualitas anak, tetapi dalam konsep kompetisi
menurut saya penghargaan itu tetap diperlukan. Artinya namanya kompetisi, berarti kan ada pihak yang berkompetisi yang punya misi untuk menjadi juara begitu. Nah, status juara ini tentunya nanti sebagai bentuk apa ya, apresiasi barangkali itu ada penghargaan yang diberikan begitu. Monggo, terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Sigit yang telah ini agak menggelitik juga ya kalau di sisi dari si Pak Sigit ini kontradiksi gitu, lebih kepada penghargaan itu perlu gitu. Monggo Bu Dina, silakan. Terima kasih Pak Budi. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Sigit. Jadi terkait dengan penghargaan itu kita bedakan konteksnya mungkin. Jadi kalau misalkan perlombaan itu jelas harus ada ya namanya kalah menang itu harus ada, namanya perlombaan itu pasti ada yang kalah ada yang menang. Itu kalau dari sisi perlombaan. Tetapi kalau kita bicara dari sisi konteks kelas atau pendidikan itu kita jangan istilahnya di dalam kelas itu jangan kita jadikan untuk tempat kompetisi begitu. Karena kelas itu adalah kalau bisa guru itu menciptakan kelas itu tempat yang nyaman, bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi dan bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kompetensi dan minat bakat dirinya, sehingga penghargaan itu memang tidak perlu kita berikan ketika kita berada di dalam kelas. Jadi penghargaan itu ya kita kontekkan apakah perlu atau tidak itu di mana begitu. Jadi terkadang memang butuh penghargaan ketika itu di dalam sebuah kompetisi atau perlombaan. Tetapi kalau itu konteksnya sudah di kelas, itu memang sangat menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Dan itu sangat menyakitkan terkadang Pak Budi kalau menurut saya. Jadi ketika ada salah misalkan ada anak yang diberi peringkat ya. Nah, itu tuh akan menyakitkan bagi anak yang tidak mendapatkan peringkat. Pastinya secara manusiawi ketika kita itu tidak mendapatkan peringkat seperti teman kita, maka kita anak-anak akan merasa bahwa dirinya itu tidak berguna gitu. Bukan justru itu menambah motivasi mereka, tetapi justru mereka itu jadi tambah down gitu. Kalau temannya mendapatkan peringkat dan kita memberikan penghargaan. Nah, kalau penghargaan dalam konteks kelas, kalau menurut saya penghargaan itu secara sederhana aja gitu. Misalnya kayak apresiasi, bagus ya kayak gitu, tapi jangan yang berlebihan gitu. Dan itu penghargaan itu tuh kayak semuanya diberikan gitu. Misalkan dalam satu kelas kamu anak terceria, kamu anak terjujur, kamu anak terdisiplin, kamu anak yang istilahnya terpeduli dengan teman gitu. Jadi semua anak itu diberi branding gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan semuanya akan merasa bahwa dirinya itu punya sesuatu yang diunggulkan seperti itu. Jadi konteks begitu Pak Budi. Kita kembali ke konteksnya. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih diskusi yang luar biasa dari Boleh menanggapi Pak Budi? Dan silakan Mbak Sigit. Oke, pernah ini apa ya? Saya mendengar bahwa ketika kita memberikan penghargaan itu akan meningkatkan motivasi dan sebagainya. Tapi itu menurut paradigma baru ini itu adalah sebuah ilusi begitu kan? Yang disampaikan Pak Budi tadi di awal. Jujur hati kecil saya itu masih sedikit belum bisa menerima begitu. Artinya tidak semua anak, tidak semua orang itu ketika tidak mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan itu kemudian menjadi patah semangat dan seterusnya begitu. Enggak, tapi satu sisi itu juga menjadi motivasi untuk dirinya supaya dia itu lebih bersemangat, punya semangat untuk mengejar ketertinggalannya, semacam itu. Dalam pikiran saya itu masih tertanam seperti itu. Apakah ini artinya saya belum bisa merubah mindset saya atau bagaimana ya? Barangkali ada tanggapan Bu Dina? Oke, Ya Pak lanjut. Sigit. Ini minta tanggapan ya, silakan. Ya, saya boleh menanggapi ya? Siap. Boleh, silakan. Iya.
Nah, ini Pak Sigit, kalau menurut saya ya, kalau misalkan saya bilang tadi kan konteksnya Pak, kalau di kelas itu memang jangan dibiasakan kita berkompetisi, itu artinya kan murid kita itu beda-beda Pak Sigit. Jadi beda-beda dalam artian anak-anak itu jangan kita samakan bahwa semua itu harus mengejar satu target. Artinya tidak semua anak-anak itu kan pinter gitu kan, tidak semua anak-anak itu nilainya bagus gitu. Maka ketika kita tidak memberi apresiasi kepada anak yang tidak mendapatkan nilai bagus, ya pasti dong dia jadi down gitu kan. Karena dia mau ngejar juga nggak bisa Pak Sigit. Kita kembali lagi ke diferensiasi ya. Kita kembali lagi ke gitu loh. Kita kembali lagi ke level-level mereka. Kalau mereka itu seperti yang jangan katakan tadi itu menambah motivasi, ya kalau anaknya mampu menyaingi yang juara. Tapi kalau tidak mampu, dia akan semakin down. Maka di dalam sebuah kelas itu sekarang sudah mindset kita bahwa di dalam sebuah kelas itu kita harusnya lebih berkolaborasi, anak-anak berkolaborasi sehingga tidak akan terjadi sebuah kompetisi di dalam kelas yang menyebabkan itu tidak nyaman. Maka inilah yang positif. Jadi di situ itu kita menciptakan sebuah budaya positif yang dimana sebuah tanpa adanya saling harus menjadi yang terbaik gitu loh Pak Sigit maksudnya. Itu mungkin yang saya tambahkan Pak Budi. Oke, terima kasih. Ini ada dari rekan kita, ada mahasiswa di UM Malang ya ini. Silahkan Mas Rizal. Ya, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, selamat malam. Pak Sigit tahan dulu ya. Ini tahan dulu ya Pak Sigit. Ya, perkenalkan nama saya Akbar dari mahasiswa PPG Presenter Universitas Negeri Malang. Kemarin melaksanakan kegiatan PPL di SDN 4 Grebet tempat sekolah Pak Budi. Nah di sini saya juga ingin sedikit memberikan tanggapan mengenai apa yang menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Di sini opini saya itu lebih condong lebih setuju ke arah apa yang disampaikan oleh Budina tadi terkait dengan penghargaan walaupun itu dalam ruang lingkup yang masih sederhana. Perlu kita ingat dalam segi bentuk kreativitas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti stimulasi. Nah itu stimulasi bisa dari apa yang kita berikan kepada peserta didik kita, kemudian lingkungan, pengalaman hidup sebelumnya. Ketika kita mengkombinasikan antara bagaimana cara kita memberikan penghargaan tersebut walaupun sederhana, itu akan diterima oleh anak itu sebagai penghargaan atas kemampuan dirinya sendiri. Sejauh mana anak tersebut itu mampu menangkap, ternyata pada materi ini atau pada hal ini kemampuan saya masih seperti ini. Setidaknya dengan saya berani menjawab, berani mengutarakan apa yang sudah ada di pikiran saya, setidaknya saya sudah memiliki keberanian untuk mengungkapkan. Nah, hanya anak-anak yang cenderung itu hanya melihat kepada yang kemungkinan oleh sebagian guru itu hanya sebagai tujuan referensi ketika ada soal. Nah, sehingga dengan adanya bentuk penghargaan seperti katakanlah dengan tepuk tangan atau dengan mengucapkan sekedar terima kasih, itu setidaknya anak itu sudah merasa sedikit bangga. Dan sedikit hal itu dapat diamati dengan ketika anak tersebut sudah selesai menjawab atau menyampaikan pendapatnya, itu biasanya ditandai dengan senyum kecil. Nah, senyum kecil yang disampaikan oleh anak tersebut itu tadi merupakan rasa bangga dirinya terhadap apa yang sudah ia lakukan. Tentunya juga sedikit dari penghargaan dari guru yang tersebut tadi. Nah, seperti itu Pak Budi, pendapat dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal ini idea pandangan yang berbeda. Ini luar biasa diskusinya hari ini, malam hari ini ya. Pak Yuda tadi Resen mau lanjutkan? Oke. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih. Monggo Pak Yuda. Ya, terima kasih. Ini saya juga izin off-cam ini biar sinyalnya bagus. Hilang timbul Pak di tempat saya juga. Iya. Oke, silakan Pak. Terkait dengan penghargaan ini Pak Budi, yaitu kita konteksnya apakah di dalam kelas ataukah kompetisi di tingkat cabang olahraga ataukah di kompetisi-kompetisi yang lebih di atasnya. Kalau di kompetisi cabang olahraga yang selama ini kita laksanakan memang penghargaan itu bermacam-macam. Ada yang berupa hadiah, ada yang berupa uang, dan ada pula yang berupa piagam. Itu malah akan menaikkan kemauan siswa, dalam arti di sini adalah siswa latih kita untuk berlatih lebih keras dan bisa mengaktualisasikan dirinya akan lebih baik.
Nah, di sini bukan kita mendidik untuk anak itu menjadi motor duiten, terus sidi-sidi ada harus ada uangnya tuh tidak. Ini adalah untuk mengapresiasi kemampuannya itu sudah sampai di mana. Jadi tolak ukur di sini itu bisa diukur dengan penghargaan tersebut. Sehingga kalau misalkan kita sering-sering kan di kompetisi yang ada ininya Pak ya, istilahnya kompetisi dengan lomba dan kompetisi dengan bertanding. Di situ memang harus ada tolak ukurnya, mana yang kalah dan mana yang menang. Nah, kalau ada tolak ukurnya seperti itu, otomatis kita memberikan penghargaan mereka yang menang. Jadi penghargaan itu tidak menurunkan kualitas, malah akan menaikkan kualitas. Dan juga penghargaan itu juga akan menaikkan kreativitas mereka. Bagaimana saya mengalahkan dengan sportivitas kita yang tinggi, sportivitas kemauan kita untuk mengalahkan mereka dengan kemampuan fisik saya. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan juga akan memberikan motivasi intrinsik kepada atlet untuk bisa memecahkan rekor dunia misalnya seperti itu. Sehingga kalau seseorang itu bisa mengaktualisasikan dirinya, itu otomatis akan mendapatkan penghargaan. Makasih Pak Budi, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini slide-nya masih separuh perjalanan loh ya, tapi diskusinya luar biasa. Jadi dalam konteks ini, kenapa ada muncul statement seperti ini, Bu Bapak? Jadi apa yang Ibu Bapak sampaikan dari masing-masing pandangan itu semuanya sebetulnya benar. Tapi dalam konteks ini kita lebih kepada bagaimana di kelas, bagaimana program-program yang memang berdampak pada murid langsung di dalam kelas. Memang karakteristik anak kita itu memang berbeda-beda. Jadi apa yang disampaikan terkait dari Bu Dina dan juga dari Pak Sigit, Pak Yuda, ini poinnya ada yang pro dan kontra, ini menarik sekali malam hari ini. Jadi kepada bagaimana ada muncul statement menurunkan kualitas dalam konteks ini, ketika motivasi yang muncul itu adalah motivasi eksternal, itu dari sisi keyakinan diri atau motivasi intrinsiknya belum dapat gitu. Dan ketika kreativitas di sini ada penghargaan misalkan dari satu sisi untuk dari nilai saja, tetapi sebetulnya kemampuan anak-anak itu dari sisi yang lain, non akademiknya di kelas itu mungkin berbeda. Ada yang pandai melukis tetapi di dalam konteks mapel yang lain, misalkan matiknya itu berkurang. Jadi ketika penghargaan itu diambil dari satu sisi, misalkan dari sebuah prestasi nilai saja, itu akan mematikan kreativitas di sini di dalam konteks ini. Tetapi dalam konteks penghargaan dari sebuah kejuaraan kompetisi yang memang spesifik itu sudah jelas, misalkan di olahraga cabur lari misalkan, itu jadi spesifik di situ. Itu secara kualitas akan meningkatkan karena di satu sisi memang kemampuan anak di bidang itu sudah tertampung seperti itu. Makanya secara kualitas ketika ada kompetisi dan penghargaan itu memang dibutuhkan. Tetapi dalam sebuah ini di konteks ini, bagaimana hukuman dan penghargaan itu sebisa mungkin diganti ya. Artinya ada penghargaan yang menyeluruh gitu. Jadi ada all reward untuk semuanya. Jadi bagaimana biar semua itu muncul motivasi intrinsiknya. Ketika kita timbul keyakinan diri kita lebih dihargai gitu. Nah, konteksnya di sini ada program kebajikan. Dalam hal ini adalah apresiasi atau sebuah pengakuan. Bagaimana mendapatkan pengakuan secara khusus, misalkan di bidang tertentu, anak memang spesifik ini luar biasa di situ. Itu harus kita akui dan kita beri apresiasi itu. Kemudian secara pribadi, secara personnya seperti apa, kemudian bagaimana murid itu bergantian dapat pengakuan, karena semuanya adalah kita gitu. Jadi di kelas itu juga semuanya kita anggap sama gitu. Biarkan yang semua tidak sama itu biarkan milik padi saja gitu, Bapak ya. Jadi konsistensi di sini juga dibutuhkan. Kemudian fokus pada proses seperti yang disampaikan tadi terkait dengan sebuah self disiplin itu memang berangkatnya dari sebuah proses juga yang harus diakui gitu. Kita lanjut Ibu Bapak, topik yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan? Bukan peraturan saja gitu. Kenapa gitu. Nah,
Ada sebuah analogi yang menarik dari pertanyaan ini. Kenapa itu jawabannya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita yakin ketika kita tidak pakai helm akan sangat membahayakan diri kita sendiri gitu. Dari peraturan juga muncul seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker dan lain sebagainya di masa Covid kemarin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ketika kita dalam konteks ini, mengapa kita memakai helm, itu memang dari sisi aturan ada. Tetapi ketika itu tidak dipantau, biasanya kita sih lebih kepada, oh ya udah nggak ada yang mantau kita sih, aman, nggak usah nggak pakai helm gitu. Tetapi kalau itu muncul dari motivasi kita, oh iya, pakai helm itu untuk melindungi kita, melindungi kepala kita dari sebuah benturan yang keras. Itu yang muncul, kita secara sendiri akan membudayakan disiplin itu sendiri tanpa adanya intervensi dari luar gitu. Nah, di konsep keyakinan kelas ini berawal dari sebuah peraturan kelas ya Ibu Bapak. Peraturan kelas yang nantinya juga disepakati menjadi sebuah keyakinan, dan nanti keyakinan kelas itu akan mengubah atau membentuk sebuah lingkungan positif. Nah, lingkungan dalam kelas yang positif mulai dari bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, saling mengapresiasi semuanya, itu akan membuat sebuah budaya positif dalam lingkup sekolah itu sendiri, lingkup instansi itu sendiri, bahkan sampai nanti bagaimana kita mempengaruhi atau membuat lingkaran budaya positif ini mengembang gitu. Nah, yang keempat Ibu Bapak adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhannya ini sama terkait dengan 5 kebutuhan, bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup. Kemudian ya, ada yang lain, Pak Amin silakan. Ada apa Pak Amin? Kembali ke slide sebelumnya Pak Budi. Yang ini. Sebelumnya. Yang ke apa itu? Budaya positif, lingkaran budaya positif tadi. Oke, ini ya. Jadi saya mau cerita ini, apakah yang dimaksud budaya positif itu ini maksudnya begitu ya? Tapi begini, di kelas ini banyak anak, ya ini. Di kelas ini banyak anak yang dalam tanda kutip perlu perhatian lebih. Ya, perlu perhatian lebih. Terus kemudian saya treatment dengan kesepakatan kelas. Ya, itu kesepakatan kelas itu. Santri mulai dewe. Yang menginisiasi adalah guru, dan kemudian karo penumpang Petro Kompapat. Ya. Terus kemudian kesepakatan kelas ini suatu ketika saya tuh masuk, ada anak yang terlambat. Ya, begitu anak yang terlambat, si anak ini, Pak, jalan jongkok Pak. Loh, kok ada jalan jongkok itu gimana ya ceritanya? Pak, sudah kesepakatan di kelas saya. Nah, terus itu bukan hanya yang telat masuk, tapi juga anak yang tidak memasukkan bajunya, yang tidak memasukkan baju seragamnya. Itu juga ada kesepakatan itu, yang itu adalah kesepakatan antar anak sendiri. Apakah ini yang dimaksud menjadi sebuah perubahan dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, terus kemudian menjadi lingkungan positif, terus kemudian menjadi budaya positif, Pak Budi? Terima kasih. Oke Pak, dari dalam konteks keyakinan kelas yang kita buat, itu memang harus melibatkan nanti dari sisi guru juga dan semua siswa gitu, dalam keyakinan kelas yang kita buat. Jadi keyakinan itu benar-benar muncul dari sebuah kesepakatan gitu, kesepakatan yang kita lakukan bersama. Misalkan mari kita sama-sama misalkan berangkat sebelum jam 7 atau kesepakatan misalkan tiap
hari apa kita buat kita sama-sama saling menghargai gitu. Jadi artinya di dalam satu kelas itu terjadi budaya yang saling menghargai, dan itu adalah sebuah budaya yang positif, lingkungan positif ketika nanti di guru juga akan menghargai siswa, siswa juga akan menghargai guru. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi apa yang dibuat, apa yang disampaikan Pak Amin, ketika itu nanti ada peran guru yang masuk di situ dan membuat kesepakatan bersama, bahkan ketika guru juga melakukan sebuah pelanggaran peraturan yang sudah disepakati, itu konsekuensi yang muncul, dan juga nanti di konteks restitusi yang ada perbaikan itu juga harus dimunculkan di situ. Jadi konteksnya keyakinan itu dibuat yang benar-benar memang dari siswa sendiri dan juga kesepakatan bersama. Bahkan apa yang ditimbulkan dari konsekuensi yang dimunculkan itu juga merupakan sebuah kesepakatan. Artinya tinggal menambah saja kalau menurut saya itu Pak Amin. Jadi yang disampaikan itu kan sudah peran dari anak-anak sendiri ya untuk membuat lingkungan yang positif dengan untuk menegakkan disiplin di lingkungan kelas anak tersebut. Nah, tinggal peran guru yang masuk ke situ lah untuk menambahkan di mana nanti posisi guru ketika ini sama enggak gitu. Karena ketika diperlakukan semua sama, itu akan mendapatkan apresiasi yang sama juga. Itu kaitannya dengan materi yang sebelumnya gitu. Itu Pak Amin. Yap. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Pak Amin. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kemudian mendapatkan sebuah kasih sayang, dan juga diterima keberadaannya, kita sebagai anak atau mungkin posisi kita sebagai guru atau orang atau masyarakat bisa diterima. Kemudian kita juga mendapatkan kesenangan, apa yang menjadi sebuah kesenangan kita, kegembiraan kita, itu kita dapatkan, itu kebutuhan. Kita juga butuh yang namanya kebebasan. Nah, jadi bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengeksplor diri kita sendiri, mengembangkan bakat dan minat kita gitu. Itu butuh kebebasan itu. Kemudian kita juga butuh penguasaan, artinya butuh pengakuan juga. Ketika apa yang sudah kita munculkan itu kita butuh diakui, butuh untuk untuk penguasaan itu sendiri. Kemudian dunia yang berkualitas adalah tempat di mana itu menjadi gambaran representatif untuk semua orang yang diinginkan. Jadi dari kualitas hidupnya, semua kebutuhan terpenuhi di sini. Jadi kebutuhan dasar itu secara gambaran adalah bersifat umum dan universal, Ibu Bapak. Sedangkan dunia yang berkualitas ini lebih bersifat unik dan personal. Bagaimana pandangan orang ketika, oh dunia saya berkualitas, itu berbeda dengan mungkin pandangan dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang saya mendapatkan menurut saya sangat berkualitas di kehidupan saya, itu juga akan berbeda dengan apa yang kualitas yang didapat oleh Ibu Bapak dari kehidupan atau representatif dari kehidupan Ibu Bapak sendiri. Berikutnya di topik yang kelima terkait dengan posisi kontrol Ibu Bapak, ya ini peran kita sebagai guru, di mana posisi kontrol kita itu terkait dengan ada 5 posisi kontrol. Terkait dengan yang pertama itu penghukum. Jadi bagaimana guru masih membentak, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, atau bahkan dari sisi fisik kita muncul menyakiti gitu. Itu dari sisi konteks penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dari kedua hal ini merupakan sebuah kontrol dari luar yang menyebabkan identitas gagal dari siswa kita. Jadi bagaimana dampak dari yang dimunculkan dari sebuah kontrol guru yang dari posisi penghukum itu yang jelas anak akan merasa jadi ini ya kayak pendendam gitu. Bagaimana di modul 1.2 itu dimunculkan peran dari kita untuk berbagi peran bagaimana dulu memunculkan kenangan-kenangan yang indah dari sekolah, kemudian kenangan-kenangan yang buruk pada sekolah. Itu membuat kita flashback ketika kita dihukum ternyata sampai sekarang terngiang-ngiang dari sisi hukuman itu. Bahkan kita menjadi sebuah orang yang pembenci juga gitu terkait dengan aturan-aturan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah ini sebaliknya, ketika kita di jiwa pendendam di penghukum, di sini akan merasa rendah diri. Anak akan merasa lebih down karena lebih ditekan dan
lebih kurang dihargai seperti itu. Nah, untuk posisi kontrol yang diharapkan untuk identitas sukses itu idealnya sih sebagai manajer, karena di situ kita juga tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Tetapi dalam konteks ini di masa transisi juga kita bisa berprofesi berkontrol sebagai teman, di mana teman ini tapi dampaknya juga anak menjadi lemah karena tergantung juga kurang mandiri gitu. Ketika tidak ada teman, anak tersebut akan menjadi pede, kurang pede gitu. Oh iya, saya kurang ini, berjalan sendiri saya nggak mampu nih. Gitu. Kemudian kalau pemantau, kita lebih kepada penyesuaian diri terhadap sebuah aturan-aturan. Jadi kita juga bisa mengukur bagaimana menghitung, oh ini yang belum benar seperti itu. Tetapi dalam konteks manajer ini kita lebih kepada penguatan pribadi, bagaimana program restitusi di sini dimunculkan. Kita juga ke arah mengevaluasi dan juga memperbaiki. Jadi anak disadarkan dengan sebuah kesalahannya, tetapi juga diminta untuk memunculkan solusi ataupun perbaikan untuk dirinya sendiri terkait dengan mungkin kesalahan yang dilanggar seperti itu. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak ini ada konteks restitusi, segitiga restitusi, di mana restitusi itu sendiri dalam kata kuncinya di sini adalah upaya perbaikan dari kesalahan yang mereka buat agar bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian restitusi sendiri itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi dari bukunya Gosen itu memunculkan bahwasanya di restitusi itu ada dua hal yang terkait. Pertama adalah perbaikan, upaya perbaikan kesalahan. Kemudian ada kolaboratif untuk mencari solusi dan juga penguatan seperti itu. Di segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus langkah yang kita ambil Bapak. Jadi pertama itu ketika anak membuat sebuah kesalahan, itu kita menstabilkan identitas dengan meyakinkan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Misalkan, nah Pak Guru juga pernah kok dulu pada saat jadi murid telat, terlambat, nah, seperti itu. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu akan lebih menguatkan anak untuk terbuka dan lebih jujur. Dari situ kita butuh yang namanya validasi tindakan atau kebutuhan. Bagaimana kamu tentu punya alasan, kenapa hari ini kamu terlambat? Kenapa hari ini kamu tidak memakai sepatu hitam misalkan? Nah, alasannya itu kebutuhannya apa? Apa yang harus dilakukan? Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan saya besok harus berangkat yang lebih awal, bangunnya lebih pagi. Misalkan membuat jadwal untuk kegiatan sendiri. Nah, kemudian dari sini juga akan menanyakan keyakinan gitu. Jadi apa yang akan kita sepakati ketika anak ini agar dia terlambat seperti itu. Apa yang kamu inginkan, kamu akan menjadi seorang seperti apa. Saya ingin sukses misalkan. Kalau sukses berarti yakinkan diri sendiri untuk tidak terlambat lagi gitu. Untuk sesuai dengan aturan tanpa adanya intervensi dari luar atau penegakan peraturan. Secara self disiplin akan muncul di sini. Nah, ini rangkaiannya Ibu Bapak terkait dengan disiplin positif. Gambarannya, mind map-nya seperti ini, bagaimana teori kontrol itu dapat mengubah semuanya terkait dengan pandangan-pandangan tadi, paradigma-paradigma tadi yang memaknai bagaimana ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal ya atau intrinsik gitu. Jadi dari sisi ini disiplin positif akan muncul ketika motivasi internal intrinsik itu memang benar-benar sudah ada dalam diri kita. Nah, untuk mendapatkan motivasi intrinsik itu ada nilai-nilai kebajikan dan juga keyakinan kelas yang harus kita buat gitu. Di mana kebutuhan dasar itu akan menarik pada sebuah validasi kebutuhannya untuk menstabilkan kesalahan atau identitas
dari sebuah saran yang kita buat, di mana identitas ini muncul dari posisi kontrol yang kita lakukan. Peran posisi kontrol yang kita lakukan itu akan mendapatkan sebuah kestabilan identitas itu seperti apa, gambarannya itu. Nah, di penerapan yang saya lakukan Ibu Bapak, saya melakukan budaya disiplin positif melalui gerakan Jabri WA, jaring aspirasi wali murid. Apa sih jaring aspirasi wali murid ini? Muncul dari di awal keluhan-keluhan dari orang tua atau masyarakat sekitar bahwa selama masa pandemi atau masa transisi dari yang kemarin itu banyak program sekolah yang terhenti. Ada beberapa catatan kedisiplinan yang menurut masyarakat itu agak hambar gitu. Misalkan datangnya terlalu siang untuk rekan-rekan guru, siswa juga masuknya juga masih seperti kurang all out gitu. Jadi selain itu juga sekolah juga butuh inovasi program yang sesuai dengan kodrat zaman pada murid dan membangun budaya kolaborasi gotong royong yang nantinya akan mewujudkan budaya disiplin yang langsung berdampak pada murid. Untuk mewujudkan itu, sekolah perlu kolaborasi dengan komite dan wali murid. Nah, program ini kami lakukan secara santai, Bu Bapak. Ini mengadopsi dari program-program parenting yang ada di beberapa sekolah yang pernah saya dapatkan. Itu program budaya yang menarik, duduk santai bersama orang tua, berdiskusi. Dalam kegiatan ini juga saya lakukan kegiatan parenting dan gali aspirasi, kemudian kita lakukan jalin komitmen. Tujuannya apa Ibu Bapak? Merefleksikan program-program sekolah yang sempat terhenti bahkan di saat pandemi COVID ataupun pasca transisi itu. Kemudian menyusun program baru yang inovatif sesuai kebutuhan dan potensi siswa atau sumber daya sekolah. Meningkatkan budaya kerjasama gotong royong, disiplin positif di lingkungan SDN saya, Ibu Bapak, saya komitmen yang disusun atau sepakati bersama. Nah, hasilnya itu memunculkan program baru berupa gerakan sholat duka berjamaah yang saat itu kita sepakati dengan orang tua juga dan siswa juga ada di situ. Jadi konteks kegiatan yang saya lakukan itu di dalam satu halaman Ibu Bapak, dalam satu halaman itu kumpul dengan orang tua, kemudian anak juga di situ ada, nanti kita parenting orang tuanya, dari situ ada kesepakatan, nah, kesepakatan bersama dari orang tua dan juga anak dan juga guru gitu. Kemudian ada gerakan peduli sampah, ini dimaksud dengan disiplin piket. Nah, gerakan Sabtu Obah, olahraga bahagia, ada senam dan juga kemarin sempat outdoor learning juga untuk kegiatan di Sabtu. Nah, untuk orang tua itu menyepakati sebuah gerakan peduli waktu belajar anak di rumah. Nah, ini di jam-jam tertentu yang sepakati, itu orang tua wajib mendampingi anak untuk belajar di rumah. Kemudian orang tua juga membentuk grup orang tua di setiap kelasnya melalui grup WA juga. Dan untuk guru, untuk meningkatkan kedisiplinan dan meyakinkan bahwa guru juga butuh disiplin, kita sepakat bersama untuk membuat kotak amal telat. Nah, ini upaya untuk meningkatkan kedisiplinan waktu. Karena di masa pandemi itu benar-benar membuat guru sebetulnya terlena terkait waktu juga. Nah, dari sisi itu juga guru dipandang oh enak banget gitu di masa transisi dia ngajar ataupun hanya sekolah gitu. Jadi konteks itu ketika kita agak berangkat siang, ini amal ini yang kita sepakati gitu. Kemudian ada muncul inclusive culture di sekolah kami karena memang sekolah kami sekolah inklusif. Bahkan mohon maaf untuk inclusive culture ini sepakatan untuk bersama sebetulnya. Karena di sini ada upaya menghargai dan menghormati semuanya, baik
Bu Dina, dengar suara saya? Halo Pak, dengar Pak. Oh iya, berarti Pak Budi terlempar ini ya? Nggih, kelihatannya. Nggih. Masih terekam. Monggo diisi kegiatan apa terkait dengan menginspirasi kegiatannya Pak Budi tadi, biar rekamannya biar ada ininya, interaksinya. Mungkin bisa sharing terkait dengan sampah itu tadi Pak. Oleh itu Pak Nah, Budi. ini sudah join lagi. Nggih. Oke, mohon maaf Ibu Bapak ya, sinyal saya sampai di mana tadi ya? Implementasi orang tua, siswa, murid, terus apa tadi Pak ya? Oke, kita lanjut Ibu Bapak. Mohon maaf. Apa dokumentasi ya Bu? Belum. Sampai gerakan peduli, setelahnya gerakan peduli sampah itu loh Pak. Oke. Hasil untuk siswa, orang tua, dan guru. Atas dokumentasi Pak Budi. Sampai dokumentasi. Di Ini ya. atasnya. Ya, terus habis itu dokumentasi. Hasilnya tadi loh Pak. Oke, bentar. Sinyal. Tapi rekamannya aman ya, Pak? Aman. Aman ya. Aman, ya aman. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini kelihatan Ibu Bapak? Sudah. Untuk presentasi saya sudah? Sudah. Kelihatan. Nah, di sini nggih, hasilnya nggih. Kita ulang sebentar Ibu Bapak terkait dengan hasil yang dari gerakan Japri WA-mu itu ada kesepakatan program kedisiplinan terkait dengan dari sisi religiusnya. Ada gerakan sholat duha berjamaah yang sepakati, kemudian ada gerakan peduli sampah, ini peduli terkait dengan kebersihan di lingkungan sekolah, ada gerakan untuk kesehatan dan juga olahraga ya Ibu Bapak di satu obah, artinya gerakan olahraga bahagia, ini senam bersama dan juga di situ olahraga gitu, terkait senam ya. Kemudian untuk orang tua ada gerakan peduli waktu belajar anak di rumah. Ini bagaimana pendampingan orang tua, karena di sana di tempat saya itu orang tua itu ada kelompoknya gitu. Kalau kita mengelompokkan, ada orang tua yang sangat aktif peduli dengan anaknya, kemudian ada yang di kelas menengah, artinya dia peduli ketika dibutuhkan, dan ada yang kelas cuek gitu. Jadi di level cuek itu orang tua sangat, ya sekolah itu memang dari kebutuhan anak, dan di sekolah adalah tanggung jawab guru gitu. Kemudian membentuk grup WA ya, di grup kelas, atau ini bisa di WA juga. Untuk sepakatan guru ini membuat kotak amal telat untuk meningkatkan kedisiplinan kita bagi yang guru yang telat, dengan kesepakatan yang telah kita buat itu untuk meningkatkan kedisiplinan. Kemudian memunculkan inclusive culture di sekolah untuk budaya disiplin, menghargai sesamanya, dan juga dalam konteks ini budaya inklusif ini karena di sekolah kami merupakan sekolah inklusif. Ini dokumentasinya Ibu Bapak. Jadi pertama kita lakukan parenting saat itu. Parenting dengan, pada saat itu saya mengambil filosofi kopi untuk pendidikan untuk orang tua. Jadi peran orang tua dalam mendampingi pendidikan anaknya itu saya ambil filosofi kopi untuk parentingnya. Kemudian setelah parenting itu selesai, karena itu juga kita sediakan kopi juga Ibu Bapak. Jadi ada ngopi gitu, ngopi itu ngobrol gali aspirasi kan. Saya ngambil akronimnya seperti itu. Jadi dari situ apa sih kebutuhan orang tua, kebutuhan anak yang diharapkan orang tua dari sekolah ini gitu. Kita gali aspirasinya, utamanya yang berkaitan dengan budaya disiplin.
Karena memang keluhan di awal kita berangkatnya dari sebuah kedisiplinan yang mulai memudar saat itu. Kemudian ada berikutnya JAIM, Ibu Bapak. JAIM itu jaring komitmen, jalin komitmen di sini dituliskan dari program 3 hasil tadi, kita tuliskan komitmennya di sini. Dan ini Bapak implementasinya untuk siswa lebih kepada peduli terhadap lingkungannya, disiplin peduli sampah, kemudian kita budaya untuk sholat duha berjamaah. Ini amal telatnya Ibu Bapak. Amal telatnya ini sepakatan ini. Jadi yang lebih dari jam 7 lebih sekian, kesepakatan ini tujuannya awalnya di awal itu kita buat 7.20, sekarang 7.15, 7.10 itu muncul, dan yang telah di situ tanpa ada keterangan itu harus memasukkan denda di sini untuk gurunya ini. Jadi kira-kira itu Ibu Bapak untuk praktek yang kita lakukan di sini. Ada yang mungkin yang perlu ditanyakan, ini dari Mas Rizal ya, silahkan. Oh iya Pak Budi, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya melihat di bagian hasilnya Pak, di sekolah Bapak tadi menampilkan terkait dengan inklusif kultur yang sebelumnya itu merupakan kegiatan yang sudah disepakati bersama. Nah itu dampak positif dari inklusif kultur menurut Bapak sendiri itu apa ya Pak? Oke, ini menarik kalau membicarakan terkait dengan inclusive culture yang dimunculkan, ini berdampak positif atau budaya positif yang muncul di sekolah kami. Jadi Ibu Bapak, ini saya share screen ya, terkait dengan inclusive culture-nya. Apakah terlihat Ibu Bapak? Sudah Pak. Sudah ya? Baik. Jadi terkait dengan inclusive culture yang dimunculkan, ini Bu Bapak. Nah, ini contoh kegiatannya. Bagaimana budaya positif yang kita buat di situ, karena kita sekolah inklusif Mas Rizal. Jadi di situ tidak semua siswa itu kategori siswa yang normal gitu. Ada yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk membangun budaya yang inklusif, untuk sama menghargai dan menghargai utamanya, menghargai semuanya, dan ada konsep welcoming school-nya dapat, di situ contoh kegiatan yang kita lakukan itu mengundang disabilitas. Karena di tempat kami itu dulu sempat heboh dengan kampung idiot. Jadi ada salah satu rekan kami disabilitas, itu Mas Ganda, itu tanpa sekolah, tanpa mengenyam apapun, dia mampu membuat sebuah anyaman di sini. Nah, karena potensi bambu masih banyak, kami mengundang untuk guru pria anyam. Bahkan saat itu dulu pernah di kompetisi membuat kria anyam dari bambu, kita dapat juara 1 juga pada saat itu. Kemudian kita memanfaatkan kebun di belakang sekolah, yang sebelum kita rehab itu dulu tempat untuk kebun. Kita coba karena di situ ada anak kebutuhan khusus, potensinya adalah berkebun atau ke ladang. Ini Pak Ari juga kenal ini ya, dulu Pak Supri ya. Ini mengajak kita berkebun, membuat kegiatan kebun bersama. Kemudian di akhir tahun biar kreativitas, alhamdulillah tahun ini kita dapat melaksanakan kembali, itu menghargai bagaimana menghargai kreativitas dari semua anak-anak untuk kita tampilkan gitu. Kemudian kegiatan on the bone ini melibatkan dari yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, yang reguler gitu. Nah, untuk mendukung budaya-budaya itu, budaya inklusif culture, kita juga membuat papan tanda tangan dukungan. Ini gerakan kami inklusif, deklarasi ini dihadiri langsung pada saat itu dari P4TK Bandung. Nah, P4TK Bandung dengan Dinas Pendidikan. Di sini dulu Pak Abu Khair, karena kepala P4TK Bandungnya adalah Pak Abu Khair. Nah, sekarang jadi Kapus
BPGP Jawa Timur ya Ibu Bapak. Kemudian peringatan HDI ini kita kolaborasi dengan dari Magetan juga. Ini kita buat parenting dan juga banner-banner untuk dukungan terhadap budaya inklusif itu muncul. Nah, ini Bu Bapak terkait dengan peningkatan aksesibilitas secara fisik, secara non fisik kita bangun melalui budaya, yang secara fisik kita buat rem. Ini adalah bidang miring, karena pada saat itu ada BK kami yang begitu mau melangkah di turunan ataupun undakan itu agak kesulitan. Jadi kita buatkan itu. Kira-kira begitu Mas Rizal. Jadi inclusive culture itu ketika kita urai, kita sampaikan, itu akan sangat panjang kali lebar, butuhkan waktu untuk tersendiri. Jadi kita upayakan, kenapa harus kita bangun budaya, karena budaya itu tidak semua budaya memerlukan biaya, karena budaya berangkat dari sebuah kebiasaan kecil yang itu akan berdampak pada sebuah hal yang besar seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Rizal. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bapak semuanya. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan? Cukup Pak Budi. Cukup, kalau cukup kita lanjut untuk refleksi ya Ibu Bapak. Saya akan kirimkan link Jambotnya terkait dengan refleksi kita hari ini. Mohon nanti diisi Ibu Bapak, karena waktunya juga agak malam ya ini. Bentar, untuk link Jambotnya. Belum. Nanti ada 2 pertanyaan Ibu Bapak ya, untuk refleksi kita. Di link Jambot, silahkan diisi. Apakah bisa diakses Ibu Bapak? Lagi proses muter-muter, Pak. Oke. Ini jaringan saya juga agak lemot, Bu. Oke, bisa Pak, udah terbuka. Oke. Ada 2 halaman ya Ibu Bapak. Nanti silahkan mungkin bagaimana perasaan Ibu Bapak saat hari ini ketika kita bisa sharing bersama itu seperti apa. Kemudian pembelajaran yang didapat malam hari ini itu apa saja gitu. Terkait budaya positif atau di modul 1T4. Kemudian yang kedua, ini apa rencana Ibu Bapak setelah mendapatkan dari pengetahuan ini? Tindak lanjutnya seperti apa? Kita punya waktu 5 menit ya Ibu Bapak ya. Jangan lupa kasih nama ya Ibu Bapak ya.
perasaan saya merasa bersalah karena ternyata masih sering memberikan hukuman ya. Dari siapa ini mungkin bisa ditambahkan namanya ya? Bu Lulut nih, jauh-jauh dari Tulungagung. Kemudian ada Pak Yuda nih, senang. Oke, positif. Jadi siapa ya? Perasaan senang mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Pelajaran yang saya dapatkan salah satunya tentang bedanya konsekuensi dengan hukuman ya. Oh, Bu Nurul nih belum terdeteksi. Bu Lulut, nah, meskipun sulit, saya harus terus belajar memposisikan diri sebagai manajer, terus berlatih melakukan restitusi. Oke, mantap. Oke, ini ada berapa orang ya? Ada 5. Oke, yang lain kita tunggu ya. Jangan sampai salah kamar. Sinyal di tempat saya lucu nih. Banyak gambar saya yang muncul. Oke, perasaan saya sangat senang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang saya dapatkan tentang budaya positif, tentang beda konsekuensi dengan hukuman ini sama ya, yang biru ini. Kemudian ada Mas Ari, saya sangat senang sekali banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, khususnya penerapan budaya positif serta budaya inklusif. Terima kasih. Yang kedua, masih ada 4 orang.
Oke, Bapak, nanti menyusul ya. Ketika belum semuanya, waktunya udah agak malam nih. Oke, cukup ya Ibu Bapak ya untuk kegiatan refleksi. Intinya langkah yang akan Ibu Bapak lakukan setelah mendapatkan pengetahuan ini adalah menerapkannya gitu. Jadi mencoba merefleksikan diri, kemudian menerapkan, dan ada perasaan yang senang. Terima kasih semuanya Ibu Bapak yang telah memenuhi undangan, kemudian juga mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi amal baik Ibu Bapak semuanya. Karena di awal kita melakukan doa, di akhir kita juga menutup dengan doa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya Ibu Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai ini. Ikan asin rasanya gurih. Mantap. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap. Mantap. Baik Ibu Bapak, Terima kasih. itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.4 terkait budaya positif dan juga penerapan bagaimana mewujudkan budaya positif, disiplin positif di lingkungan sekolah saya melalui gerakan Japri WA-mu, yaitu jaring aspirasi wali murid. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Ibu Bapak. Kita foto bersama. Yang sinyalnya bagus siapa ya? Mohon dibantu untuk foto bersama. Di tempat saya itu muncul nama saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, saya siap, Pak. Terima kasih untuk semuanya Nomor teman-teman. saya hanya orang 5. Terima kasih teman PP. Bu Nurul dihitung, Bu Nurul. Mas Rizal, Mas Ari, ya, Bu Niken. Ya, yuk. Terima kasih. Bu 1. Lulut, Ekspresi action dulu. 1. kayaknya apa? Saya sudah sih, action. 1, 2, 3. Literasi ya. Oke, Hitung, Bu Nurul. cukup ya. Sudah. Oh ya, rekamannya belum saya stop. 1, 2, 3. Sampun. Oke, terima kasih.